Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Masa Pembelajar. Kali ini di manajemen strategi, subbab yang akan kita bahas adalah penilaian lingkungan internal atau audit internal. Ya. Jadi nggak imbang kalau kemarin kita sudah membahas mengenai audit eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar. Ya, baik secara umum ada faktor budaya, demografi, teknologi, ekonomi, dan juga faktor persaingan ya, dari kita ambil dari Porter kemarin. Kemudian kita juga sebagai penyeimbang perlu untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri ya, sebagai faktor lingkungan internal, karena justru dari analisis internal inilah kemudian kita akan mendapati bahwa apakah kita mampu memasuki pasar, apakah kita mampu kemudian bersaing dengan pemimpin pasar, apakah kita mampu menjadi penantang pasar ya, atau kita akan bermitra dengan mereka sebagai penggarap ceruk pasar. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu dilakukan secara mendalam terhadap diri sendiri. Ya. Jadi gambar ini tidak sekedar kita memang harus bercermin ya, harus bercermin. Dengan bercermin ini nanti kita akan menemukan siapa diri kita. Ya, dalam artinya kita itu pebisnis benar-benar mula terus, baru terus, ataukah kita kemudian beranjak di dalam masa pertumbuhan. Ya, kita pada pertumbuhan kita mulai mampu untuk bersaing dengan yang lain begitu ya. Nah, lalu akan kita lakukan apa nanti ke depannya ya, apakah kemudian akan stagnan seperti ini atau kita akan merubah strategi ini menjadi lebih baik sehingga kita terus maju, sehingga posisi kita dibandingkan beberapa waktu yang lalu, bahkan dibandingkan dengan pesaing, kita bisa ya benar-benar bersaing setara begitu ya. Jadi kita harus menemukan jati diri kita dan kemampuan organisasinya. Nah, supaya apa? Supaya semua hal yang menjadi peluang bisa kita raih di sana, dan ancaman-ancaman yang datang itu kita kurangi atau bahkan kita anggap sebagai hal yang biasa di dalam bisnis begitu. Nah, ini artinya kita punya kemampuan nih, punya jati diri kita ini bisa kok ya menghadapi perusahaan pemimpin. Kita bisa menantang pasar nih. Ya, atau tadi kita kemudian kayaknya kita bermitra aja deh ya, karena itu adalah pemimpin pasar yang sudah sekian waktu, mereka dari segi waktu sudah punya banyak pengalaman ya, keunggulan dari segi waktu, keunggulan kemudian mendapatkan produknya lebih bagus, lebih canggih, mungkin lebih efisien ya, lebih murah sebagainya ya, maka kita kemudian misalnya memilih sebagai penggarap ceruk pasar ya sah-sah saja. Artinya yang terpenting adalah bahwa kita tahu posisi kita, jati diri kita bagaimana ya. Ini sebagai tujuan kenapa kemudian kita harus melakukan analisis internal. Nah, kegiatan yang dilakukan di dalam identifikasi faktor-faktor internal ya, tujuannya adalah sebagai jati diri dan kemampuan, sama aja kita akan mengidentifikasi semua hal yang ada di dalam diri organisasi itu, mana-mana yang itu menjadi strength ya, yang menjadi kekuatan, dan mana-mana yang menjadi kelemahan ya. Nah, ini bukan hal yang mudah ya, tapi juga bukan hal yang sulit ya. Kuncinya adalah nanti kita bisa lihat ya, kuncinya apa yang kemudian bisa kita tandai bahwa ini merupakan kekuatan ya, bahwa ini merupakan kelemahan. Kalau yang pertama adalah kenapa kemudian bahwa ini menjadi pekerjaan yang
berikutnya ya. Jadi kita mengevaluasi faktor eksternal terlebih dahulu, bukan internal terlebih dahulu. Ini ada tujuannya, artinya kita tidak salah melangkah. Jadi apa yang kita lakukan di dalam jati diri kita adalah setelah membandingkan dengan faktor eksternal. Mungkin kita pernah mendengar analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya, strength, weakness, opportunity dan threat, SWOT. Saya lebih cenderung memilih bukan SWOT ya, tapi TOWS. Jadi threats, kemudian opportunity, kemudian TOWS ya, weakness dan strength. Artinya kita beranjak dulu dari faktor-faktor eksternal dulu ya, faktor-faktor eksternal. Itu peluang sih apa sih yang muncul di sana? Nah, kita mampu enggak? Nah, kalau kita mampu berarti ini menjadi faktor kekuatan. Ya. Kalau kita tidak mampu, ini menjadi kelemahan. Demikian juga saat ada tantangan, ya, kita mampu mengatasi enggak? Kalau mengatasi berarti ini merupakan kekuatan kita. Kalau kita enggak mampu menghadapi itu berarti ini merupakan kelemahan. Ya. Ini yang kemudian kita harus lakukan. Artinya kita tidak sekedar menilai diri kita tanpa membandingkan dari luar. Contoh yang real ya, misalnya nih ST Surakarta. ST Surakarta mengatakan dengan besar hati bahwa kita sudah mempunyai doktor misalnya 5 ya. Dosen-dosen sudah S2 semuanya. Ya, 98% dosen sudah S2. Ya, kemudian misalnya itu ya salah satu kekuatan kita gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah kalau itu kita tidak membandingkan dengan di luar, kondisi persaingan di luar. Nah, saat kemudian ternyata kita bandingkan dengan luar, ternyata di persaingan yang sejenis ya, di kekuatan kompetitif porter, ternyata mereka pebisnis yang sama di pihak luar, mereka ternyata sudah memiliki 50% atau 1/4, 25% dosen-dosen dengan pendidikan S2 ya, sekaligus 10% sudah profesor misalnya. Berarti ini kita akan lemah. Ya, kita lemah berarti yang selama ini kita anggap sebagai kekuatan ternyata itu hanya kelemahan sebenarnya. Lebih pasnya itu merupakan kelemahan sebenarnya. Nah, ini yang kita harus hati-hati di dalam identifikasi kekuatan kelemahan. Ya, langkahnya memang kemudian kita harus menilai faktor eksternal terlebih dahulu baru masuk ke dalam. Ya, bukan semata-mata kita menilai diri kita tanpa ada acuan. Pokoknya kita merasa aku gini kok, aku bisanya gini lah, berbeda. Aku kalau saya bisa gini, aku bisanya gini itu ya berarti hal yang terlalu kalau itu bisa pesimis juga. Kemudian yang kedua ya, terlalu berbangga tanpa melihat kondisi real di lapangan, di eksternalnya ya. Nah, mengapa kemudian analisis lingkungan internal ini harus dilakukan ya? Ya, karena kita melihat bahwa ada kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan konflik yang ada di dalam organisasi. Artinya bahwa dengan berjalannya waktu muncul teknologi baru, kemudian terjadi perubahan dalam ekonomi, dalam politik, sosial budaya, demografi dan sebagainya. Yang tentu saja adalah itu berasal dari luar ya, dari luar. Nah, demikian juga mungkin kompleksitas yang lain dan konflik-konflik yang dari organisasi dengan seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan strategi ya, ada perubahan visi misi, ada perubahan sumber daya manusia yang dimungkinkan bisa terjadi. Ada antar generasi kan juga begitu ya. Lintas generasi ya, generasi X, generasi Z, generasi
Y, ya, itu berbeda lah, berbeda persepsi mereka, berbeda perilaku mereka, berbeda tindakan-tindakan yang dilakukan, ya, dalam segala hal. Tidak hanya dalam pemanfaatan teknologi, misalnya dalam hal teknologi mereka lebih cepat dibandingkan dengan tenaga generasi X dan generasi yang Y, ya, yang Z lebih maju. Kemudian mungkin pemikiran-pemikiran yang praktis, ya, mereka lebih praktis daripada kita. Tetapi untuk hal kebijakan-kebijakan, ya, mungkin akan ataupun hal-hal yang sifatnya apa ya, wacana itu bisa berbagi sharing, ya, karena kadang-kadang kita mungkin perlu memadukan kekuatan-kekuatan yang lama dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Nah, ini yang menjadi dasar perlunya analisis lingkungan internal, sehingga sekali lagi bahwa tujuan kita menemukan jati diri kita dan kemampuan ini beberapa hal, ya, tujuan, kemudian alasan, dan apa yang dilakukan di dalam materi kita berkaitan dengan analisis lingkungan internal atau audit internal. Nanti panjang lebarnya sekaligus kita nanti latihan bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan internal, ya, kita kan harus praktek nanti ada di kelas, ya, di pertemuan saya di yang berikutnya, ataupun kemudian saat kemudian mahasiswa mendapatkan jatah untuk menganalisis itu semuanya. Oke, secara garis besar sudah saya sampaikan, lebih lengkapnya kita nanti di pertemuan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.